Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joko Makmur. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, terkait untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik. Saya mengambil materi tentang Khulafaur Rasyidin. Apa di sini Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi pada saat Nabi hidup, ataupun orang-orang yang menggantikan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Terdapat 4 tokoh yang menyandang gelar Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman ibnu Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tugas Khulafaur Rasyidin sendiri yakni dalam sistem kenegaraan, beda dengan Nabi. Kalau Nabi dalam sistem kenabian dan kenegaraan, sedangkan Khulafaur Rasyidin hanya berpusat pada kenegaraan untuk mengurusi dalam sistem pemerintahan dan politik ataupun sosial, ekonomi, dan sebagainya. Yang pertama, kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yakni ataupun Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq nama lain dari Abu Bakar yakni Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi, ataupun terkenal di zaman perang Islam Abdullah bin Ka'bah atau Abdullah Ka'bah, diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Beliau mendapat julukan Abu Bakar yakni Bapak Pemagi. Beliau mendapat gelar ini karena di waktu pagi-pagi sekali beliau masuk Islam, dan As-Siddiq sendiri yakni diberikan kepada beliau gelar As-Siddiq bahwasanya beliau selalu percaya ataupun mempercayai mujizat dari Nabi Muhammad SAW seperti Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Abu Bakar sendiri dipilih saat Nabi besar Muhammad SAW wafat, sebelum Nabi ataupun sebelum jasad Nabi dimakamkan. Abu Bakar sendiri ataupun kaum muslim seperti Muhajirin dan Ansor berkumpul di Bani Sa'idah, Madinah, untuk menentukan siapa pemimpin yang menggantikan Nabi besar Muhammad SAW. Abu Bakar dipilih karena semangat beliau yang kuat pada saat beliau mendampingi Nabi besar Muhammad SAW pada saat pemerintahan ataupun pada saat kepemimpinan kekhalifahan Abu Bakar. Banyak nabi-nabi palsu, banyak orang-orang yang tidak pernah membayar zakat. Hal ini tugas pokok dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berpusat untuk memerangi orang-orang tersebut. Sampai pada puncaknya di Yamamah, beliau mengirim pasukan ke sana. Pada saat peperangan itu banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Ini ditakutkan bahwasanya akan hilang Al-Quran ataupun banyaknya yang meninggal penghafal Al-Quran. Lalu Umar bin Khattab mengusulkan untuk pembekuan ataupun pengumpulan Al-Quran. Agar terrealisasi saran dari Umar bin Khattab,
Abu Bakar sendiri mengutus Zaid bin Sabit untuk membukukan atau mengumpulkan Al-Quran. Setelah itu Abu Bakar memimpin khalifahnya hanya berselang 2 tahun. Setelah dia meninggal, dia digantikan oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar bermusyawarah atau meminta pendapat dari para sahabat tentang siapa yang akan menggantikan dirinya setelah dia wafat nanti ataupun setelah dia mati nanti. Setelah itu terpilihlah Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab sendiri lahir 12 tahun sebelum Nabi besar Muhammad SAW. Ayah beliau bernama Khattab dan ibu beliau bernama Qatmah. Umar bin Khattab sendiri terkenal dengan kata-katanya yang tegas dan bijaksana. Pada masa kepemerintahan Umar bin Khattab, Islam sangat berkembang pesat dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial maupun dari segi manapun. Karena banyak kaum lain ataupun banyak musuh-musuh dari kaum muslimin yang takut karena Umar terkenal dengan tegasnya dan bijaksananya. Beliau adalah salah satu-satunya khalifah yang mendapatkan gelar panglima sekaligus panglima terbesar pasukan Islam. Beliau meninggal pada umur 63 tahun. Beliau meninggal pada umur 63 tahun karena dibunuh pada saat beliau sholat, yakni dibunuh oleh kaum Majusi yang terkenal dengan nama Abu Lulu'ah. Beliau ditikam pada saat pada waktu sholat. Setelah terbunuhnya Umar bin Khattab, Utsman ibnu Affan pun menggantikan beliau. Dalam menentukan terpilihnya Utsman ibnu Affan, beliau harus bersaing dengan Ali bin Abi Thalib. Namun di sisi lain, Utsman pun memenangkan kandidat ataupun pemilihan kekhalifahan itu. Setelah Utsman ibnu Affan terpilih, pada masa pemerintahan Utsman ibnu Affan, beliau adalah khalifah terlama karena pada masanya beliau memimpin pada masa 12 tahun. Di masa kepemimpinannya itu banyak masa-masa yang dikatakan masa kemajuan dan masa kemunduran. 6 tahun pertama beliau mengalami kemajuan dan 6 tahun terakhir beliau mengalami kemunduran. Ada satu prestasi yang patut kita apresiasi dalam kepemimpinan Utsman ibnu Affan, yakni ditulisannya kembali Al-Quran dalam bentuk mushaf yang sudah ditulis pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman ibnu Affan meninggal karena pemberontakan. Pemberontakan itu yang berhasil masuk ke dalam rumah Utsman ibnu Affan dan berhasil membunuhnya. Beliau dibunuh pada saat membaca Al-Quran. Terkait
terbunuhnya Utsman ibnu Affan terjadi suatu kegentingan di negara Islam. Setelah itu lama-kelamaan terjadinya pemberontakan, maka dipilihlah secara serentak ataupun secara genting, yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau dipilih serentak ataupun khalifah pertama yang dibaiat secara massal. Pada periode-periode sebelumnya kekhalifahan itu pembaiatannya itu berbeda-beda. Khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri sebelum dipilih beliau menolak karena merasa tidak pantas. Karena dukungan dari Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah, maka Ali bin Abi Thalib pun menerima apa yang disematkan kepada dirinya ataupun mengemban amanat menjadi khalifah. Pada masa pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib, negara Islam tidak mengalami kestabilan, ataupun pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib banyak perseteruan ataupun perpecahan dari umat Islam, sampai pada puncaknya yakni kaum Ali bin Abi Thalib dan kaum Muhajirin yang disebut dengan perang Siffin. Di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib banyak perpecahan, banyak terbentuk-bentuk golongan, banyak golongan tercipta di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, seperti golongan Khawarij, Syiah dan lain sebagainya. Tepat pada tanggal 24 Januari 661 Hijriah, saat Ali bin Abi Thalib menuju Masjid Kufa, beliau terkena hulusan pedang dari Abdullah al-Rahman ibnu Muljam dari anggota Khawarij. Beliau dibunuh oleh Ar-Rahman dengan pedangnya, dengan pedang beracunnya yang tepat mengenai atau tepat menghuruskan ke otaknya. Di sini Ar-Rahman berniat membalas dendamkan saudara wanitanya yang mati pada saat di Nahrawan. Itu tadi penjelasan saya tentang Khulafaur Rasyidin. Apabila ada tutur kata ataupun penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf. Kesimpulan dari Khulafaur Rasyidin yakni Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang dekat dengan baginda besar Muhammad SAW, atau tepatnya yakni sahabat-sahabat beliau yang selalu bersama beliau saat beliau memimpin ataupun menyebar agama Islam. Khulafaur Rasyidin sendiri yakni memimpin dalam bidang pemerintahan seperti politik dan ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Kita dapat mengambil contoh dari pemimpin-pemimpin Khulafaur Rasyidin seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka semua bisa menjadi suatu acuan bagi kalangan umat muslim untuk memimpin suatu negara ataupun suatu pemerintahan. Itu tadi penjelasan saya dengan Khulafaur Rasyidin. Apabila ada tutur kata maupun penjelasan yang kurang, mohon
kritik dan sarannya agar saya jauh lebih baik lagi dari sekarang. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman hamba, pada teman-teman saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Faidi selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik, karena beliau yang membangkitkan pola pikir kita semua tentang sejarah. Bila ada tutur kata maupun ucapan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena di sini saya masih belajar dan butuh kritik maupun saran dari kalian semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.